Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Baik, pada video kali ini adalah video pertemuan kelima kita pada mata kuliah manajemen strategi dengan judul lingkungan eksternal organisasi. Sebagai pendahuluan bahwa dalam dunia bisnis yang terus berkembang dan semakin kompetitif, pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan sangat penting. Salah satu komponen utama dalam strategic management adalah analisis lingkungan eksternal. Analisis ini memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang ada di pasar serta menyelesaikan strategi serta menyesuaikan strategi mereka untuk mencapai keunggulan kompetitif. Nah, ini artikel ini sebagai materi kita pada hari ini yang membahas tentang bagaimana lingkungan eksternal organisasi, berbagai komponen yang terlibat serta pentingnya analisis ini dalam perencanaan strategis perusahaan. Jadi pekan lalu kita sudah membahas ya tentang aspek-aspek yang menjadi internal organisasi. Nah, hari ini kita membahas tentang aspek eksternal organisasi. Ini penting karena untuk menganalisis atau merumuskan analisis SWOT kita nanti ya. Analisis SWOT itu adalah salah satu alat untuk bagaimana merumuskan strategi, maka kita harus memahami apa-apa saja yang menjadi faktor-faktor internal maupun faktor-faktor eksternal. Baik, jadi nanti penjelasannya ya merupakan gambaran dari gambar di atas ya. Kalau kita lihat ini ada organisasi ya. Nah, ini semuanya ini menjadi faktor-faktor eksternal. Faktor-faktor eksternal ya. Nah, misalnya ada pemerintah, ada masyarakat keuangan, ada pelanggan, ada pemasok, pesaing, pemegang saham, serikat pekerja, dan masyarakat global. Nah, dalam penjelasan berikutnya kita akan melihat secara lebih umum ya, apa saja yang menjadi faktor eksternalnya. Baik, jadi apa itu analisis lingkungan eksternal? Jadi analisis lingkungan eksternal adalah proses sistematis untuk mengevaluasi berbagai faktor di luar organisasi yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Nah, faktor-faktor ini dapat mencakup pada aspek politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum, atau sering disingkat dengan PESTEL ya. Nah, dengan memahami faktor-faktor ini, perusahaan dapat mengidentifikasi tren yang mungkin berdampak pada industri mereka dan mengembangkan strategi yang sesuai untuk merespon perubahan tersebut. Nah, ini ya, faktor-faktor yang menjadi faktor eksternal. Jadi kalau tadi di atas ada pemerintah ya, maka itu terkait dengan politik ya. Kalau di atas ada masalah keuangan berarti terkait dengan kondisi ekonomi. Termasuk juga persoalan hukum, masalah lingkungan, teknologi, dan sosial. Nah, jadi secara sederhana ya, ketika misalnya sebuah bisnis mengandalkan bahan bakunya adalah bahan baku impor, ketika ada perubahan-perubahan aturan mengenai tarif ya, ataupun baik biaya masuk, biaya keluar, itu semua akan mempengaruhi bisnis kita. Atau kondisi negara, politik yang tidak stabil, kerusuhan, demo, itu menyebabkan tentu organisasi bisnis akan juga ikut terpengaruh. Kondisi ekonomi masyarakat ya, daya beli, inflasi itu semua mempengaruhi. Atau juga aspek sosial ya, tingkat penerimaan produk pada sosial masyarakat tertentu ini juga mempengaruhi. Nah, sekarang juga teknologi juga sangat luar biasa dalam mempengaruhi kondisi bisnis. Banyak sekali perubahan-perubahan strategi, misalnya strategi yang terkait dengan manajemen SDM,
di mana tenaga sudah tidak begitu dibutuhkan setelah ada teknologi yang bisa menggantikannya. Nah, itu juga akan mempengaruhi, termasuk juga isu-isu lingkungan ya, yang juga hari ini menjadi salah satu sorotan penting oleh masyarakat dunia, misalnya mengenai bencana alam ya, kebakaran, kemudian kondisi udara, itu semua mempengaruhi bisnis, apalagi kalau sebuah bisnis itu memproduksi limbah yang besar dan tinggi. Bisa jadi mungkin akan ada tekanan agar bisnis tersebut untuk minta ditutup. Oke, baik, sekarang coba kita lihat secara rinciannya. Faktor politik mencakup kebijakan pemerintah, ya, stabilitas politik, regulasi yang dapat mempengaruhi operasi bisnis. Misalnya perubahan dalam kebijakan perpajakan, undang-undang perdagangan, atau regulasi lingkungan dapat berdampak signifikan pada strategi perusahaan. Nah, analisis faktor politik membantu perusahaan memahami risiko yang terkait dengan ketidakpastian politik dan mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengatasinya. Ya, jadi masalah pajak, undang-undang, ya, kemudian masalah regulasi lingkungan, ini semuanya menjadi faktor-faktor politik yang sebagaimana yang tadi sudah saya jelaskan sedikit di atas. Kemudian ada faktor ekonomi, ya. Ini tadi adalah inflasi, suku bunga, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, mempengaruhi daya beli konsumen pada pola belanja. Nah, ini semua juga akan mempengaruhi bisnis ya. Kalau misalnya masyarakat lemah secara ekonomi, tentu produk yang dihasilkan tidak akan dibeli oleh masyarakat. Secara otomatis perusahaan tidak akan bisa berjalan dengan baik ya, karena tidak ada transaksi. Nah, perlu perusahaan menganalisis kondisi ekonomi dan memproyeksi ya masa depan untuk membuat keputusan yang tepat dalam pengembangan produk, ya, penentuan harga dan perencanaan produksi. Ini semua adalah hal-hal yang berkaitan dengan faktor ekonomi. Kemudian ada faktor sosial. Faktor sosial yang ketiga. Faktor sosial mencakup budaya, demografi, tren masyarakat, perilaku konsumen. Ya, dengan memahami perubahan dalam preferensi konsumen dan nilai-nilai sosial, perusahaan dapat menyelesaikan atau dapat menyesuaikan penawaran mereka untuk lebih memenuhi kebutuhan pasar. Misalnya tren menuju gaya hidup sehat atau kesadaran lingkungan dapat mempengaruhi produk dan layanan yang ditawarkan oleh perusahaan. Kemudian ada faktor keempat, teknologi ya. Ini perkembangan teknologi dapat membawa peluang baru atau bisa juga mengancam bisnis yang tidak dapat beradaptasi dengan cepat. Jadi analisis teknologi melibatkan pemantauan inovasi dalam industri serta penggunaan teknologi baru yang dapat meningkatkan efisiensi operasional ya. Perusahaan yang mampu berinovasi dan memanfaatkan teknologi terbaru seringkali memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Nah, karena teknologi ini tentu prinsipnya adalah membantu agar perusahaan bisa berjalan secara lebih efektif dan efisien, maka harus mampu beradaptasi dengan teknologi yang ada. Baik, yang kelima faktor lingkungan. Lingkungan ya semakin penting dalam analisis lingkungan eksternal. Jadi isu-isu seperti perubahan iklim, keberlanjutan dan regulasi lingkungan dapat mempengaruhi cara perusahaan beroperasi. Kemudian faktor hukum ya. Nah, yang terakhir faktor hukum. Faktor hukum mencakup semua regulasi yang mengatur industri tertentu termasuk hak cipta, paten, perlindungan konsumen, dan hukum ketenaga kerjaan ya. Termasuk juga nanti di sini ada regulasi tentang upah minimum regional atau upah minimum kota. Pemahaman yang baik tentang aspek hukum ini penting untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi secara legal dan menghindari masalah hukum di masa depan. Ya, karena tidak sedikit perusahaan akhirnya diminta ditutup operasionalnya gara-gara melanggar ya regulasi yang ada.
Jadi ini juga harus perlu dipahami bagi sebuah perusahaan. Dan aspek hukum ini adalah aspek yang tentunya berkaitan dengan bagaimana kita mengikuti aturan-aturan yang berlaku di sebuah tempat tertentu, daerah ataupun di sebuah negara, agar kemudian kita bisa tetap beroperasi karena tidak ada permasalahan hukum. Nah, apa pentingnya menganalisis lingkungan eksternal organisasi dalam manajemen strategi ya? Jadi analisis lingkungan eksternal merupakan langkah awal nih yang krusial dalam proses perencanaan strategis. Nah, ini beberapa alasan mengapa analisis ini sangat penting. Yang pertama tentu mengidentifikasi peluang dan ancaman. Nah, jadi peluang dan ancaman itu adalah faktor eksternal. Jadi kalau faktor internal itu kekuatan dan kelemahan itu pada diri organisasi di dalam. Tapi kalau peluang dan ancaman itu di luarnya. Ya, dengan menganalisis lingkungan eksternal, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang yang mungkin belum dimanfaatkan dan ancaman yang perlu diwaspadai. Nah, informasi ini sangat penting dalam merumuskan strategi yang dapat memanfaatkan peluang dan tentunya mengurangi risiko. Kemudian yang kedua adalah membuat perencanaan strategis yang lebih baik ya. Jadi analisis lingkungan eksternal organisasi ini tentu memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan strategi yang lebih informasional ya dan terukur. Jadi perusahaan yang melakukan analisis ini cenderung memiliki rencana yang lebih realistis dan terarah sehingga meningkatkan kemungkinan keberhasilan. Nah, kemudian yang ketiga adalah pengambilan keputusan yang lebih tepat ya. Jadi dengan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi bisnis, manajemen dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan cepat. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk merespon perubahan pasar dengan lebih baik dan tetap kompetitif. Nah, yang keempat adalah adaptasi terhadap perubahan. Jadi lingkungan bisnis terus berubah dan perusahaan yang mampu beradaptasi dengan cepat akan memiliki keunggulan kompetitif. Jadi melalui analisis lingkungan eksternal yang rutin, perusahaan dapat memantau perubahan dan menyesuaikan strategi mereka dengan tepat. Dan yang kelima, meningkatkan inovasi dan kreativitas. Nah, jadi analisis lingkungan eksternal mendorong perusahaan untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam menghadapi tantangan. Dengan memahami tren dan kebutuhan konsumen, perusahaan dapat mengembangkan produk dan layanan yang lebih relevan dan menarik. Oke, jadi 5 hal ini ya sangat penting ya sebagai dasar mengapa perlu menganalisis lingkungan eksternal organisasi. Karena memang organisasi ini selalu ada yang namanya persaingan, ada yang namanya kompetisi. Pada saat yang sama ada peluang, begitu juga ada ancaman. Kemudian organisasi ini membutuhkan perencanaan strategi yang lebih baik ya, maka harus dianalisis aspek-aspek eksternalnya ya. Termasuk tadi kan masalah regulasi, politik, masalah lingkungan, kondisi ekonomi, itu semuanya mempengaruhi ya, kondisi sosial, sehingga bisa beradaptasi dengan perubahan dengan harapan bisa meningkatkan inovasi dan kreativitas. Baik, adapun cara melakukan analisis lingkungan eksternal ini, yang pertama adalah tentu kumpulkan dulu data sebagai dasar ya, mulai dengan mengumpulkan data dan berbagai sumber termasuk laporan pasar, publikasi, industri, dan berita terkini. Data ini akan memberikan wawasan tentang tren dan kondisi yang mempengaruhi bisnis. Jadi ya juga bisa melakukan semacam riset ya terhadap kondisi pasar ya, juga bisa menganalisis hal-hal yang berhubungan regulasi dan ya berbagai misalnya situasi masyarakat ya secara kultur, sosial, budaya, dan keagamaan juga. Ini merupakan data-data yang penting ya untuk menganalisis kondisi eksternal organisasi. Kemudian gunakan alat analisis matriks ya, bisa dengan PESTEL tadi dan SWOT ya. PESTEL tadi kan singkatan dari politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, lingkungan, serta hukum atau legal ya. Kemudian merangkum informasi yang telah dikumpulkan, terus matriks ini memudahkan visualisasi dan pengelompokan faktor-faktor eksternal yang relevan.
Nah, nanti dalam pertemuan ke-6 kita akan membuat analisis melalui SWOT ya, Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Kemudian libatkan tim multidisiplin ya untuk agar semua tim bisa bergerak karena mereka ada di berbagai macam bagian ya, misalnya departemen pemasaran, keuangan, operasional dapat memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam. Nah, setiap departemen memiliki pandangan yang unik yang dapat meningkatkan analisisnya. Kemudian yang keempat baru evaluasi dan tindak lanjut. Jadi setelah analisis selesai, melakukan evaluasi hasilnya, buat rencana tindak lanjut ya. Kemudian pertimbangkan bagaimana hasil analisis dapat diintegrasikan ke dalam strategi bisnis dan keputusan operasional. Jadi intinya yang namanya kita ingin melakukan sesuatu ya, ada tujuan yang mau kita capai, tentu harus ada persiapan-persiapan, langkah-langkah yang harus kita penuhi dulu ya, supaya jangan salah langkah. Maka kita harus punya data, siapkan datanya dengan baik ya. Kemudian setelah data ada, dianalisis ya, dianalisis data tersebut secara mendalam, kemudian dengan melibatkan dari berbagai macam tim agar semuanya ikut memberikan perspektif terkait dengan apa yang mau dilakukan, terus lakukan evaluasi secara berkala. Nah, nanti ini akan menjadi rekomendasi strategi sehingga strategi itu menjadi tepat, jitu, efektif, dan efisien sehingga perusahaan bisa unggul dan bisa berkompetisi. Demikian ya materi manajemen strategi kita pada pertemuan kelima. Apabila ada hal-hal yang belum paham bisa ditanyakan di grup WA kita. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.